و آمریکا مواجه بوده است. در همین هفته‌های اخیر شاهد بودیم که چگونه اعتراضات Pembicaraan nuklir buntu Iran. Kami tidak akan sujud pada AS. با اقدامات تروریستی و استفاده از سلاح‌های گرم به خشونت کشیده شد. اعتراض حق مردم است، ولی حمله به اماکن عمومی، تجهیزات امدادی Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan terkait program nuklir Teheran. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian pada Sabtu, setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan dirinya mempertimbangkan kemungkinan serangan terbatas guna memaksa Iran mencapai kesepakatan nuklir. Kami tidak akan sujud menghadapi kesulitan-kesulitan ini, kata Pezeshkian dalam sebuah upacara penghormatan bagi anggota tim Paralimpiade Iran. Kekuatan dunia berbaris dengan kepengecutan untuk memaksa kita menundukkan kepala. Sama seperti Anda tidak sujud menghadapi kesulitan, kami juga tidak akan sujud menghadapi masalah ini. Pembicaraan nuklir berlanjut tanpa terobosan. Iran dan Amerika Serikat kembali menggelar pembicaraan tidak langsung mengenai program nuklir Teheran di Oman awal bulan ini, sebelum melanjutkan putaran kedua di Swiss pekan lalu. Meski kedua pihak menyebut dialog berlangsung positif, belum ada terobosan signifikan yang dicapai. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan solusi diplomatik masih dalam jangkauan, dan Teheran berencana menyusun rancangan kesepakatan dalam 2 hingga 3 hari untuk dikirim ke Washington. Namun, situasi di kawasan Teluk semakin tegang. Washington memperluas kehadiran militernya dengan mengerahkan 2 kapal induk serta lebih dari 120 pesawat tempur ke Timur Tengah. Kapal induk terbesar dunia, USS Gerald R. Ford, dilaporkan tengah menuju kawasan untuk bergabung dengan kelompok tempur USS Abraham Lincoln yang telah lebih dulu berada di Laut Arab. Menurut media AS, pengerahan ini merupakan kekuatan udara terbesar Washington di kawasan tersebut sejak invasi ke Irak pada 2003. Ancaman dan respons. Trump sebelumnya memperingatkan bahwa hal buruk akan terjadi jika tidak tercapai kesepakatan yang berarti. Ia bahkan menyebut Iran memiliki waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan. Saat ditanya apakah AS akan melakukan aksi militer terbatas di tengah negosiasi, Trump menjawab bahwa ia sedang mempertimbangkan itu. Iran merespons melalui surat resmi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menegaskan bahwa penumpukan militer AS tidak bisa dianggap sebagai sekadar retorika. Teheran menyatakan tidak menginginkan eskalasi atau perang dan tidak akan memulai konflik. Namun, setiap agresi akan dibalas secara tegas dan proporsional. Iran juga sebelumnya memperingatkan dapat menargetkan pangkalan militer AS di kawasan serta menutup Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak negara-negara Teluk, jika terjadi serangan. Warga cemas di tengah ketidakpastian. Di Teheran, warga mengikuti perkembangan diplomasi dengan penuh kecemasan. Sebagian khawatir potensi perang akan berdampak pada masa depan anak-anak mereka dan memperburuk kondisi ekonomi yang sudah tertekan. Seorang pengusaha setempat menyebut kondisi bisnis telah melambat dan konflik militer hanya akan memperburuk keadaan. Namun, ada pula warga yang optimistis bahwa konfrontasi besar dapat dihindari. Ketegangan regional juga mendorong sejumlah negara seperti Swedia, Serbia, Polandia, dan Australia untuk menyarankan warganya meninggalkan Iran. Situasi kini berada di persimpangan krusial, diplomasi atau eskalasi militer. Dunia menanti apakah negosiasi yang rapuh ini akan menghasilkan kesepakatan, atau justru membuka babak baru ketegangan di Timur Tengah. Takut diserang Iran, tentara AS ramai-ramai hengkang dari pangkalan di Timur Tengah. Amerika Serikat AS telah mengevakuasi tentara mereka dari pangkalan-pangkalan di Timur Tengah untuk misi yang tidak diungkapkan. Sumber Pentagon mengatakan evakuasi itu dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa pangkalan-pangkalan tersebut menjadi target serangan Iran jika perang pecah.
Menurut laporan New York Times yang mengutip pejabat Pentagon, ratusan tentara Amerika telah dipindahkan dari pangkalan Al-Udeid di Qatar. Pergerakan serupa juga terjadi di sejumlah pangkalan as di Bahrain yang menampung armada kelima Angkatan Laut, serta di Irak, Suriah, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Laporan tersebut menambahkan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa 30.000 hingga 40.000 pasukan AS yang saat ini ditempatkan di Timur Tengah dapat menjadi target utama Republik Islam Iran. Para pejabat tersebut tidak mengungkap lokasi pemindahan para tentara Amerika. Para pejabat Pentagon yang diwawancarai oleh New York Times mengatakan bahwa konflik ini akan berbeda dari serangan terhadap Al-Udeid pada Juni 2025, di mana para pejabat Iran memberitahu AS terlebih dahulu tentang serangan tersebut. Misi Iran di PBB sudah memperingatkan bahwa jika terjadi serangan Amerika, semua pangkalan, fasilitas, dan aset pasukan musuh di wilayah tersebut akan menjadi target yang sah. Peringatan ini disampaikan dalam surat yang dilayangkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Itulah mengapa para analis mengatakan bahwa AS memindahkan sistem pertahanan udara ke Timur Tengah untuk dapat mempertahankan pasukan dan kepentingannya secara efektif terhadap serangan Iran. Catherine Thompson, pakar dari Cato Institute, mengatakan dalam laporan tersebut bahwa aset-aset yang saat ini dipindahkan ke Timur Tengah menunjukkan niat untuk konflik yang jauh lebih lama daripada perang 12 hari pada Juni lalu. Dengan Pentagon tampaknya mengantisipasi respons Iran yang dapat menjadi risiko signifikan bagi pangkalan-pangkalan Amerika di wilayah tersebut. Kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan pertahanan pasukannya dan pangkalan-pangkalan di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama, sambil juga mendukung pertahanan Israel, merupakan kekhawatiran utama, katanya, yang dilansir Jerusalem Post, Minggu, 22 Februari 2026. Itu juga alasan dibalik keputusan AS untuk menjaga dua kapal induknya dalam posisi yang relatif jauh dari Republik Islam Iran untuk melindungi mereka agar tidak menjadi sasaran. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump tetap berkomitmen untuk menemukan solusi diplomatik atas masalahnya dengan Iran. Beberapa pejabat AS menganggap tawaran Teheran tidak cukup untuk mencegah Presiden AS Donald Trump menyerang Republik Islam Iran. Sebuah laporan Reuters pada hari Jumat mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menolak untuk membuka amplop dari pihak AS yang berisi proposal terkait rudal selama pembicaraan baru-baru ini di Oman. Reuters juga melaporkan bahwa serangan terhadap Iran dapat mencakup penargetan individu dan bahkan upaya perubahan rezim di Teheran jika diperintahkan oleh Trump, kata dua pejabat AS. Pengungkapan terbaru menunjukkan perencanaan yang lebih rinci dan ambisius menjelang keputusan Trump, yang dalam beberapa hari terakhir secara terbuka mengemukakan gagasan perubahan rezim di Republik Islam Iran.